Jadi jangan juga PDIP mau ngomong bahwa yang salah itu semua Jokowi. Enggak, kita semua salah. Saya sebagai orang partai politik, saya sebagai salah satu pimpinan di Nasdem, saya bilang partai politik yang paling salah. Noel nih ngomong lingkaran Jokowi mabok, padahal dia juga mabok sebenarnya. Nggak sepakat saya dengan kalimat-kalimat yang disampaikan Noel. Jadi jangan juga kemudian ada kalimat tadi bahwa jangan-jangan Pak Jokowi juga kayak seorang orang mabok kan gitu. Enggak, saya tidak pernah menyampaikan itu nih. Jadi gini, mungkin sebentar. Presiden tidak paham tentang demokrasi. Nah itu dia. Itu. Anda tidak saya keliru sampaikan kalau Anda menyatakan Jokowi mabuk. Anda keliru kalau menyatakan bahwa jangan-jangan Pak Presiden tidak memahami arti demokrasi. Karena Presiden membiarkan namanya gagasan tiga Gak periode ada ini, Presiden membiarkan itu. Udi, Presiden sudah pernyataan menyampaikan. Presiden Udi. Sebentar diam, ya. Sebentar. Presiden sudah menyampaikan bahwa saya tidak bersedia. Udah kok berkali-kali bahkan. Nah kalaupun ada yang mau menyampaikan mau 3 periode, 4 periode, 5 periode, jangan salahin Jokowi. Masa orang korengan yang Jokowi juga yang salah? Salahin lah yang namanya partai politik yang mau dukung. Partai politik yang mau dukung itu yang salah. Kenapa harus nyalahin Jokowi? Di situ Anda keliru. Kan yang berkuasa bukan yang menentukan tuh bukan Jokowi. Yang menentukan tuh partai politik yang akan mendukungnya. Kalau tidak ada partai politik yang mendukungnya, tidak akan ada satupun yang bisa terjadi. Mau 3 periode, mau perpanjangan, nggak ada deh. Hari ini kita akan fokus bicara soal sistem presidensial dan kabinetnya. Indonesia punya catatan soal kabinet tersebut. Kita punya sejarah karena kita baru merdeka. Catatan soal kabinet itu cukup panjang. Kita pernah punya kabinet 100 menteri, ya, yang kurang lebih itu memperlihatkan betapa tidak efektifnya proses penyelenggaraan pemerintahan. Itu dianggap sebagai catatan sejarah soal pembentukan kabinet di Indonesia. Di era Presiden Soekarno, catatan lain kita bertemu di era Presiden Soeharto, memang tidak sampai ke 100 menteri dan segala macam, tapi catatannya memang lebih banyak kepada mendominasi kekuasaan. Para menteri betul-betul mengejawantahkan sudut pandang rezim ketika itu, dan tidak ada inovasi. Yang ada adalah bagaimana memastikan kekuasaan itu lebih dominan. Makanya timbul eksekutif heavy, ya, punya kecenderungan kekuasaan itu lebih berat kepada kekuasaan eksekutif. Padahal di dalam konsep pembagian cabang kekuasaan mestinya ada perimbangan. Parlemen juga akan menjadi quote and quote rival dari eksekutif dalam memastikan kehendak dan daulat rakyat bisa berjalan. Nah ini juga bagian dari tugas para menteri. Kabinet tentu saja adalah representasi kepentingan presiden. Ya, bukankah pasal 17 mengatakan bahwa presiden dibantu menteri-menteri, dan itu ketentuan Undang-Undang Dasar, ya. Di pasal 3 Undang-Undang Kementerian Negara disebutkan bahwa menteri-menteri bertanggung jawab kepada presiden, sehingga pada dasarnya para menteri menjalankan tugas presiden. Itu sebabnya menteri tidak memiliki wewenang sebenarnya, karena dia hanya menjalankan wewenang presiden. Oleh karena itu menteri memiliki urusan, bukan kewenangan, gitu ya. Oleh karena itu presiden adalah titik sentral utamanya. Dia akan menggerakkan menteri-menteri, dialah koordinator para menteri. Itu sebabnya saya tidak sepakat ada menteri koordinator, karena seolah memberikan kekhususan kepada menteri-menteri tertentu untuk mengkoordinasi para menteri. Jadi semacam menteri senior di beberapa negara, gitu ya. Padahal itu tidak dikenal dalam sistem presidensial kita.
Kalau yang hibrid oke lah seperti Singapura ya, gitu ya, Prancis dan segala macam. Kalau kita mau lihat sebenarnya kenapa tidak diperlukan menteri koordinator, itu alasannya cukup signifikan terhadap aspek bernegara. Pasal 8 ayat 3 Undang-Undang Dasar menyebutkan bahwa jika presiden dan wakil presiden mangkat bersamaan, maka penjabat presiden adalah triumvirat, 3 menteri, menteri dalam negeri, luar negeri, dan pertahanan. Nah, kalau kemudian di konsep menteri koordinator mengkoordinasi beberapa menteri, bayangkan 3 triumvirat ini dikoordinasikan oleh beberapa menteri tertentu, terutama menteri Polhukam ya, politik, hukum, dan keamanan. Nah, ini bayangkan tugas mereka wajib ya, kurang lebih dikoordinasikan oleh menteri tertentu sesuai dengan kepentingan saat itu. Bayangkan bagaimana mereka harus melapor pada menteri koordinator sedangkan mereka adalah pejabat menteri. Oleh karena itu memang sebenarnya rancang bangun konstitusional kita berdasarkan pasal 8 ayat 3 Undang-Undang Dasar, menteri koordinator tidak ada. Tapi sekali lagi karena ini bicara soal bagi-bagi kekuasaan agar jumlah menteri bertambah, agar kepentingan presiden bisa berjalan, lalu agar kemudian bagi-bagi kekuasaannya semakin banyak, semakin solid. Itu sebabnya terjadi berbagai kamuflase bagi-bagi kekuasaan atas nama jabatan menteri tersebut. Saya melihat misalnya ada kementerian yang dibagi juga kekuasaannya atau urusannya kepada wakil-wakil menteri. Bahkan ada 2 dan 3 wakil menteri. Padahal kerja-kerja teknis menteri itu sudah dibantu oleh para dirjen gitu ya. Jadi tidak dibutuhkan wakil menteri yang mereka beri alas bahwa wakil menteri jauh lebih profesional karena kepentingannya dengan para menteri. Padahal ya kepentingan soal bagi-bagi kekuasaan saja. Nah, sekarang muncul gagasan soal bagaimana ini akan jauh lebih besar ke depan pembagian kekuasaan. Ada isu soal membagi 40 menteri. Akan ada 40 kementerian atau setidak-tidaknya 40 menteri. Ini bagi saya tidak efektif. Beberapa negara yang sistem kabinetnya lebih efisien hanya membagi menteri 11, 13, 15 ya. Pusat Studi Konstitusi pernah mengusulkan di tahun 2013-2014 ya bahwa kabinet sebaiknya hanya 26 menteri. Beberapa menteri akan membawahi beberapa kementerian. Bukan soal menumpuk kekuasaan di satu menteri tertentu, tidak. Itu soal juga efektifnya proses penyelenggaraan negara yang kami pikirkan ketika itu. Kalau kemudian menteri dibuat 26 lalu kementerian dirombak menjadi 26 kementerian, kementeriannya digabung, itu akan memberikan berbagai ekses luar biasa. Kami sampai memikirkan itu. Salah satu eksesnya tentu saja dengan dileburnya kementerian akan berimbas ke birokrasinya. Kop suratnya berganti, ya, lambang di depannya berganti, nomenklatur lain-lainnya berganti, dan itu memberikan beban ke keuangan negara. Dan belum lagi koordinasi para pegawainya juga akan dirombak. Nah, kami mempertimbangkan kementerian tetap 34, tetapi di antara kementerian itu ada satu menteri yang ditugaskan membawahi 2 atau 3 kementerian yang sama. Syaratnya dia harus mampu mengefektifkan agar kerja-kerja kementerian itu di bawah secara teknis tidak bertabrakan. Catatan kami banyak sekali antar kementerian bertabrakan. Ada KLHK dengan Kementerian Desa, ada dengan kementerian-kementerian yang berkaitan dalam negeri, ada soal regulasi kementerian dalam negeri dan dengan Kementerian Hukum dan HAM. Banyak sekali catatan soal tabrakan-tabrakan itu ya, yang bagi saya perlu diefektifkan. Bagi teman-teman pusat studi waktu itu mengusulkan hanya 26. Kami sebenarnya bisa saja membagi konsepnya lebih sederhana ya. Kalau pakai logika 4 menteri bisa mengkoordinasikan berbagai kementerian ya bisa aja kementerian itu cuma 4 orang gitu ya.
tugas-tugas yang lainnya dikerjakan oleh para dirjen dan birokrat dan menteri itu yang akan mengkoordinasikan mereka, dan presiden yang mengendalikan. Hanya 4 menteri, jadi menteri koordinator dihilangkan, ada 4 menteri. Tetapi kan ada realitas politik. Realitas politik itu kami ukur dengan lebih baik sehingga waktu itu 26. Kalau saya mau menghitung sekarang dengan komposisi koalisi partai, setidak-tidaknya koalisi gemuk rancang bangun pemerintahan Prabowo ke depan. Oke, ya kalau kita bicara tentang politik, maka kita harus mengerti bahwa perpolitikan di Indonesia ini tidak bisa dimaknai sebagai suatu hal yang serius, ya kan? Kenapa begitu? Karena di tingkat elit mereka, para pejabat-pejabat kita, pada saat mereka bertarung, baik itu di pilpres, pileg, maupun juga pilkada, mereka bisa bertarung habis-habisan, ya, bahkan sampai kepada tahap di mana terjadi sebuah permusuhan, perpecahan, ya. Tapi setelah selesai pemilu, maka rekonsiliasi itu begitu cepat, ya, begitu cepat terjadi. Koalisi yang tadinya bersemberangan, tapi begitu sudah selesai, mereka bisa ngopi. Nah, itu luar biasa, di Indonesia ini begitu. Jadi kita masyarakat biasa, masyarakat di bawah, jangan memaknai politik itu sebagai sesuatu hal yang terlalu serius sampai terjadi perpecahan di antara kita di masyarakat bawah. Ya, karena mereka di atas itu, mereka ngopi-ngopi loh di balik layar, ya kan, perdebatan-perdebatan yang dipertontonkan, yang diperlihatkan di layar atau di medsos, itu hanya sekedar mempertahankan argumen dan juga mempertahankan ideologisnya atau idealismenya, tapi tidak pada pertemanan mereka. Mereka hanya mempertahankan itu demi sebuah kepentingan. Jadi begitu kepentingan sudah tercapai atau tidak mungkin lagi tercapai, maka mereka akan mencair. Ya, jadi itu sistem perpolitikan kita di Indonesia yang perlu kita pahami. Seperti misalnya sekarang nih Surya Paloh kan bergabung di Partai Gerindra pendukung Prabowo Subianto Gibran, pemenang Pilpres 2024, ya kan? Yang awalnya sudah tahu persis bahwa Nasdem dengan Aniesnya itu mengusung visi perubahan, ya kan? Slogan mereka perubahan, artinya apa? Pemerintahan sekarang harus diubah. Pemerintahan sekarang tidak benar. Harus dilakukan sebuah perubahan, gerakan perubahan. Nah, sementara Prabowo Subianto itu mengusung visi keberlanjutan dari Presiden Jokowi pemerintahan saat ini. Jadi bisa bayangkan nggak bagaimana permusuhan itu terjadi di elit politik dengan gaya yang sangat bertentangan antara keberlanjutan dengan perubahan. Itu kan tidak nyambung. Nah, tapi kemudian setelah Prabowo Subianto Gibran Rakabuming menang, ini kan orang di balik Prabowo dan Gibran kan pasti ada Jokowi, ya kan? Dan mereka mendukung keberlanjutan visi dan misi Jokowi. Itu didukung oleh Prabowo Subianto, ya kan? Prabowo pasti akan melanjutkan program dari Joko Widodo, IKN, infrastruktur, dan berbagai kebijakan-kebijakan yang lain. Dan inilah yang menjadi sebuah pertentangan sebenarnya. Tadi saya pikir bahwa harusnya tidak akan pernah nyambung itu. Nasdem bisa koalisi kembali, bisa gabung dengan Prabowo Subianto. Ini kan sesuatu hal yang tidak masuk akal, ya.
koalisi-koalisi yang tadinya bersemberangan sekarang setelah menang, nah ini merapat nih lah. Kok bisa gitu kan merapat si Nasdem, kemudian PKB, sekarang PKS minta untuk ditemui oleh Prabowo. Ini kan pengusung perubahan. Dan anehnya ketika Prabowo Subianto menang, ya eh, dituntut kemenangannya karena adanya kecurangan yang secara sistematis, masif dan terstruktur, iya kan? Dituntut ke MK dengan tuduhan bahwa kemenangan Prabowo tidak sah. Kenapa? Karena melahirkan sebuah pemerintahan yang dipimpin oleh orang yang melanggar etika, yaitu Gibran. Ya, mereka menolak Gibran, bahkan menolak Prabowo Subianto didiskualifikasi kalau terjadi pemilu ulang. Jadi tuntutannya itu teman-teman, mereka minta supaya pemilu itu diulang karena curang. Jadi kalau pemilu ulang, maka mereka minta supaya Prabowo Gibran itu didiskualifikasi. Artinya tidak boleh ikut pemilu, tidak boleh ikut pilpres. Ya, tidak boleh ikut pilpres. Nah, orang yang mereka tuntut melanggar, ya, pemerintahan yang dilahirkan oleh pelanggaran etika di Mahkamah Konstitusi dan juga melalui KPU, ya, sekarang mereka dukung. Berarti kan gugatan kemarin itu hanya sekedar formalitas, kan begitu. Apa sih? Itulah tadi saya katakan bahwa kalau bicara tentang politik, ya kita harus santai aja, nggak usah terlalu terlalu keras-keras lah gitu kan. Nggak usah, ya. Kita harus mengerti sistem perpolitikan di Indonesia. Bertarung sebentar, kita berantem sebentar, tapi nanti pada akhirnya semua menyatu kok, ya kan? Itu dia. Jadi perpolitikan kita, ya. Perpolitikan kita sistemnya memang seperti itu, ya. Jadi nggak usah terlalu ngotot-ngotot lah gitu ya, nggak usah. Tapi kita tetap melakukan bagian kita sebagai anak bangsa, ya. Kita mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Dan bukan berarti tanpa kritik, ya kan? Kritik itu sesuatu hal yang suatu keharusan ada di bangsa ini, ya kan? Oposisi itu penting karena mereka akan menyeimbangi keputusan-keputusan yang dibuat itu terarah ketika ada oposisi, ya.